Ya, baik. Assalamualaikum untuk kita semua. Salam sejahtera. Selamat sore untuk Pak Sulaiman dan semua rekan-rekan mahasiswa, teman-teman yang hadir dalam Room meeting ini. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan daring sore hari ini. Satu hal yang kami syukuri adalah kesempatan untuk mendapat ilmu hari ini, sore ini, bersama dengan Bapak Sulaiman Patiraja, SOS, yang menjalani profesi sebagai seorang pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Tentunya kami tidak sabar untuk mendengar banyak ilmu dan banyak pengalaman yang akan dibagikan oleh Pak Sulaiman. Namun sebelum itu, izinkan kami dari program studi pendidikan luar sekolah FKIP Universitas Nusa Cendana mengucapkan banyak terima kasih Pak Sulaiman. Kita biasa sapanya waktu di Flores ada Pak Batir aja ya. Eh, Terima kasih banyak boleh apa namanya berkenan hadir dalam pertemuan ini untuk bersama-sama membagi ilmu untuk kita semua. Saya dan Ibu Ambara selaku tim teaching untuk mata kuliah ini juga mewakili koordinator program studi dan semua rekan-rekan dosen pada program studi pendidikan luar sekolah mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan sore hari ini, waktu dan juga ilmu yang akan dibagikan kepada kami semua. Sekiranya ini menjadi salah satu pertemuan yang sangat bermanfaat, kita bisa menerima banyak hal, berbagi, dan juga mungkin lebih daripada itu, teman-teman mahasiswa yang selama ini belajar teori di kelas ini sebagai pelengkap yang sangat-sangat sempurna untuk bisa menerima ilmu yang jauh lebih banyak dari Pak Sulaiman Patiraja. Dan untuk sore hari ini kita kelasnya waktunya adalah 150 menit ya, Bu Amber ya. Nah, 150 menit ini kami berikan sepenuhnya. Kalau kalau dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8, ini pertemuan ke-9 ya, Bu Ambar ya. Kami yang pertemuan ke-10, kami yang banyak bicara hari ini, kami mau banyak mendengar saja. Kira-kira begitu, Pak Sulaiman. Jadi sesi sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Sulaiman. Sekiranya Pak Sulaiman mau di awal sesi ceramah dulu boleh. Atau misalkan dalam sesi ceramahnya bisa apa namanya sambil juga dengan diskusi dan tanya jawab, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Sulaiman. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Sulaiman. Dan untuk itu kita langsung saja ya Bu Ambar, kita sifatnya santai saja. Eh, Tadi juga saya bilang ke mahasiswa di kelas, kalau Pak Sulaiman sifatnya interaktif, berarti kalian juga bisa apa namanya bisa bergabung, bisa juga silahkan untuk bisa menyampaikan hal-hal yang sekiranya mengganjal di hati. Saya yakin nih teman-teman mahasiswa juga sudah tidak sabar mendengar sapaan dan juga banyak hal yang nanti mau disampaikan oleh Pak Sulaiman. Oleh karena itu kesempatan saya berikan kepada Pak Sulaiman. Atau Ibu Ambar dulu mau mengucapkan sepatah dua kata? Kita Gimana? langsung Kita persilakan ke langsung saja. Sulaiman. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu Ambar. Pak Sulaiman, Oke, silahkan. oke, baik, siap. Terima kasih untuk Bu Erni, Mbak Ambar. Akhirnya kita berjumpa lagi kali ini dalam daring gitu ya. Oke, selamat sore untuk adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Patiraja Esos. Kebetulan saya salah satu pekerja sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, khususnya dari Direktorat Anak Dirjen Rehabilitasi Sosial. Saya ditempatkan di Flores Timur. Di sini
saya bekerja sebagai pekerja sosial mendampingi anak-anak. Jadi pekerjaan saya ya setiap hari berurusan dengan kasus-kasus anak. Gitu. Oke, mungkin kita lebih ke diskusi saja. Saya kasih gambaran sedikit, Ibu, tentang ya apa itu pekerja sosial gitu. Nah, jadi pekerja sosial itu lebih banyak dimaknai sebagai profesi pelayanan sosial atau pekerjaan kemanusiaan. Jadi pengertian dari pekerja sosial itu sendiri kalau tidak salah menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pekerja sosial, itu pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktek pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi seorang pekerja sosial bisa dikatakan sebagai seorang pekerja sosial profesional itu adalah pekerja sosial yang sudah disertifikasi. Terus selanjutnya yang dikategorikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang ABH. Apa itu ABH? ABH itu adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Dan sini ada 3 kategori ABH, yaitu bisa anak sebagai pelaku, bisa anak sebagai korban, dan juga bisa anak sebagai seorang saksi. Itu yang dikategorikan sebagai ABH. Sedangkan dalam SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, itu sama dengan kita melindungi perkembangan anak. Jadi di situ ada kita lihat dari batas usia minimum, terus penahanan untuk anak itu sebagai satu alternatif terakhir apabila semua cara yang ditempuh buntu nih. Contohnya seperti ada istilahnya diversi. Diversi yaitu pengalihan kasus pidana anak ke penyelesaian secara kekeluargaan. Dimana kalau saat proses diversi ini mengalami gagal dilakukan diversi, tapi alternatif terakhir adalah penahanan untuk anak pelaku, khusus untuk anak sebagai pelaku. Terus selanjutnya mungkin peran seorang pekerja sosial dalam proses penanganan anak sendiri, yaitu biasanya pertama itu kita melakukan penjangkauan kasus. Jadi penjangkauan kasus ini di mana kita akan turun mulai mendampingi anak yang bermasalah semenjak dari proses pemeriksaan di kepolisian dan sampai ke proses persidangan di pengadilan. Selain dari penjangkauan kasus, kita juga bisa melakukan case conference atau pembahasan kasus. Jadi case conference ini bukan hanya untuk individu, tetapi juga kita bisa melakukan family conference atau pembahasan masalah keluarga. Jadi bagaimana anak ini bisa bermasalah, lihat dari sisi keluarga seperti apa. Terus habis itu kita buatkan suatu rencana pelayanan. Rencana pelayanan apa yang mau kita buat untuk penanganan masalah anak. Selain itu kita juga melakukan home visit. Home visit di sini bagaimana kita melihat kondisi anak, kondisi keluarga, dan kondisi lingkungan. Selain itu juga kita bisa
melihat perkembangan bagaimana hubungan anak dengan keluarga di rumah, bagaimana hubungan anak dengan lingkungan sekitar, baik apa tidaknya. Terus dari situ kan bisa kita tahu kondisi anak seperti ini diakibatkan karena mungkin saja berawal dari keluarga yang broken home atau dari kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Terus selain itu, Peksos juga melakukan pendampingan psikososial terhadap anak. Jadi untuk melakukan pendampingan psikososial itu biasanya kami lakukan untuk anak-anak yang menjadi korban. Karena di sini rata-rata anak-anak yang menjadi korban itu kebanyakan mengalami trauma. Jadi tetap kita melakukan pendampingan untuk psikososialnya. Jadi tidak bisa cuma sekali untuk melakukan pendampingan kepada anak. Jadi untuk penanganan satu kasus anak biasanya kami turun lebih dari satu kali sambil melihat kondisi psikososial anak seperti apa. Setelah itu baru kita melakukan pencatatan kasus dan pencatatan kasus selanjutnya melakukan monitoring dan juga evaluasi dari pendampingan yang sudah kita lakukan. Terus selanjutnya mungkin tugas dari seorang pekerja sosial ini kalau mau dikatakan cukup berat dan ya dibutuhkan apa ya, harus betul-betul ikhlas bekerja sebagai seorang pekerja sosial karena kita akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sudah pasti bersentuhan langsung dengan para anak-anak korban. Tugas dari seorang Peksos itu pertama bisa membimbing, membantu, melindungi, dan juga mendampingi seorang anak untuk melakukan konsultasi sosial dan juga bisa mengembalikan kepercayaan diri anak. Selain itu, kita juga bisa memberikan pendampingan dan advokasi sosial khusus untuk anak yang menjadi korban. Yang berikut, Peksos juga bisa menjadi sahabat anak dengan sering mendengarkan pendapat anak. Jadi seorang Peksos harus menjadi seorang pendengar yang baik. Menjadi seorang pendengar yang baik. Sehingga bisa menciptakan suatu suasana yang kondusif untuk anak. Selanjutnya, Peksos juga bisa membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak. Ini banyak dan sudah sering saya lakukan selama ini di Flores Timur. Yang saya lakukan seperti itu. Sudah banyak yang saya dampingi anak-anak yang bermasalah di Flores Timur. Dan kebetulan Flores Timur juga memiliki jumlah kasus yang cukup tinggi, jumlah kasus anak, khususnya anak-anak yang menjadi korban. Dan kebanyakan untuk Flores Timur tingkat kasus asusila terhadap anak cukup tinggi tahun ini dari beberapa tahun terakhir lah. Sehitungan saya 3 tahun terakhir belakangan ini Flores Timur cukup tinggi nilai kasus asusila terhadap anak. Terus pekerja sosial juga sebenarnya kalau mau dilihat perannya cukup penting
perannya cukup penting dalam penanganan masalah anak. Jadi contohnya peran pekerja sosial pada saat pemeriksaan korban. Di dalam setiap tingkat pemeriksaan anak, baik itu di kepolisian, baik itu di tingkat kejaksaan atau di tingkat pengadilan, anak itu, seorang anak ini wajib didampingi oleh pekerja sosial, dan itu diatur di dalam undang-undang, baik itu undang-undang perlindungan anak, undang-undang nomor 35 tahun 2014, ataupun dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Itu hukumnya wajib. Anak yang menjadi korban ataupun anak yang menjadi saksi wajib didampingi oleh seorang pekerja sosial. Kalau untuk anak yang sebagai pelaku, itu sekarang dia didampingi oleh yang ada di rutan yang namanya PK Bapas, pendamping kemasyarakatan. PK Bapas. Itu dia mendampingi anak yang sebagai pelaku. Tapi uh, tidak terlepas juga pihak PK Bapas harus selalu berkoordinasi dengan seorang pekerja sosial. Selanjutnya untuk koordinasi dalam proses penyidikan. Dalam penyidikan perkara anak, seorang penyidik itu diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari uh, pembimbing kemasyarakatan ataupun pekerja sosial. Itu wajib hukumnya. Dalam hal melakukan pemeriksaan anak, baik itu anak korban maupun itu anak saksi, penyidik wajib untuk meminta laporan sosial dari pekerja sosial, sehingga bisa dilampirkan ke berkas penyidikan dari pihak penyidik. Tanpa ada laporan sosial dari pekerja sosial, maka sudah pasti berkas untuk anak korban itu sudah pasti tidak akan diterima oleh pihak kejaksaan dan tidak bisa diproses. Uh, ini kayaknya lebih enaknya kalau kita diskusi aja, Mbak ya. Diskusi aja. Mungkin Benar, ada Pak. diskusi aja. Mungkin ada adik-adik yang mau bertanya atau berbagi pengalaman, marilah sama-sama kita saling sharing lah, kita saling sharing. Ya, teman-teman, untuk di awal mungkin sudah ada gambaran atau mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan. Silahkan Pak Sul memberikan kesempatan kepada semua teman-teman. Mungkin Pak Sul bisa lihat ada akun eh, lain yang Ibu Ambara pakai, jadi ada device lain. Oh iya, siap. Itu ada mereka teman-teman mahasiswa di dalam kelas satu Oh iya, ruangan. siap. Siap. Oke, Oh iya, ada siap. Yuliana dan ada Serlina. Yuliana duluan yang sudah raise Oke. hand. Yuliana boleh menghidupkan kamera supaya juga bisa dikenali oleh Pak Sul. Kemudian boleh juga on mic dan langsung langsung aja ya Pak Sul ya. Iya, silakan Bu. Ya, silakan Yuliana. Ya, Pak. Ini Yul, suaranya tidak terdengar jelas. Koneksinya mungkin buruk ya. Yuli hilang. Koneksi. Oke, mungkin Yuli masih menstabilkan dulu jaringannya.
Pakai teman. Oke, pakai punyanya Aming ya. Silahkan, Yuli. Ya, Orangnya masih sama ya. ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya di sini Yuli, mohon maaf Yuli. Eh, sebentar ya, sebelum pertanyaannya disampaikan, teman-teman yang lain boleh mengecilkan volume suaranya supaya tidak berisik. Teman-teman yang lain ya, kecilkan dulu volume suaranya supaya tidak mengganggu, supaya kita semua bisa mendengar dengan jelas pertanyaannya. Oke, silakan Yuli. Oke. Oke, baik. Di sini yang saya simak dari penjelasan dari Pak Sulaiman tadi itu bahwa pekerjaan sosial itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Terus dengan dia punya tugas dari pekerjaan sosial ini bagaimana membantu, melindungi dan membimbing kepercayaan kepada anak atau korban. Jadi yang jadi pertanyaan saya di sini, di desa kami atau di kampung saya ini banyak yang anak-anak yang mereka itu notabene yang tidak memiliki disabilitas, mereka itu tidak bisa dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik serta fisiknya tidak normal begitu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah bagaimana seorang pekerja sosial dapat mengatasi atau mengambil alih dalam seorang anak yang memiliki kasus tadi. Oke. Terima kasih. Baik, jadi ini menyangkut dengan disabilitas ya. Disabilitas. Oke. Iya, Siap. Ya, di tempat daerah asal Yuli, gitu ya. iya Ibu. Oke, baik. Terima kasih Yuli, itu saja pertanyaannya. Iya Ibu, itu saja Ibu. Oke, baik. Pak Sul mau langsung atau kita tampung? Boleh ditampung dulu, Mbak. Biar Boleh sekalian. ditampung ya. Ya, Ah, baik. Siap. eh Tince, Serlina Tince Suarez. Silakan. Baik, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini tadi dalam penjelasan saya mendengar tentang family conference. Jadi saya ingin bertanya, apa hubungan family conference dengan pekerjaan sosial? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Tince untuk pertanyaannya. Tadi ada case conference ya yang terdiri dari dua sisi, ada individual dan family. Tince bertanya terkait dengan family conference. Teman-teman, oh ya, ini teman-teman dari semester 5A sudah bergabung ya. Argi dan teman-teman Baik, sudah Bu. masuk ya. Selain melakukan pendampingan untuk masyarakat dan anak, apa saja yang bisa dilakukan? Bagaimana bisa ulang? Sebentar, Putri. Ya, Ibu. Putri mau bertanya ya? Ya, Ibu. Oke, ya Putri bisa hidupkan kameranya dulu biar bisa dilihat. Oke. Oke, Baik, Pak. Selain melakukan pendampingan untuk masyarakat dan anak, apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang pekerja sosial? Terima kasih. terima kasih Putri. Putri ini Baik, sama-sama Ibu. ternyata masih mute. Terima kasih Bu Ambar. Oke, terima Oke. kasih Putri. Pak Sul, monggo silahkan. Oke, baik. Saya coba menjawab, Bu ya. Yang pertama untuk adik Yuli Tuase. Oke. Nah,
terkait disabilitas. Terkait disabilitas di sini uh, pekerja sosial juga bisa berperan sebagai penghubung. Jadi kalau misalnya di tempat adik ada adik-adik atau anak-anak disabilitas, bahwa bukan cuma anak, kalau memang sudah dewasa atau orang tua yang mengalami disabilitas, kita sebagai pekerja sosial bisa berperan sebagai penghubung. Jadi bagaimana kita berperan sebagai penghubung untuk menghubungkan antara para disabilitas ini dengan istilahnya dalam dunia sosial itu ada namanya PSKS, potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Jadi kita bisa berkoordinasi dengan dinas sosial setempat. Selain dinas sosial, bisa juga berkoordinasi dengan pemerintah desa. Apa yang bisa diberikan oleh pemerintah desa atau dinas sosial setempat. Atau kalau juga tidak bisa, berarti selain dari pemerintah, bisa juga kita menghubungi ke pihak-pihak terkait. Contohnya seperti kayak ada yang namanya sentra layanan untuk penanganan disabilitas. Di situ kita berperan, pekerja sosial di situ berperan sebagai penghubung. Jadi kita menghubungkan antara penyandang disabilitas dan potensi sumber yang ada. Jadi kita menghubungkan PPKS istilahnya, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dan PSKS, potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada. Itu untuk pertanyaan dari adik Yuli Tuase tadi. Yuliana Sueng, ya. Oh ya, Yuliana Sueng itu tadi. Yuliana Sweng, Pak. Oke, sorry. Nah, Langsung jadi, masuk dia, Pak Sul. Jadi begitu adik. Terus untuk adik Tince Suarez ya, hubungan family conference dengan pekerja sosial. Di sini hubungan antara family conference dan pekerja sosial itu bisa dikatakan hubungannya dekat. Tadi yang saya katakan di situ ada case conference dan ada family conference. Case conference itu kita membahas kasus individu. Kasus secara individu. Case conference. Nah, yang di sini yang dimaksud dengan family conference membahas tentang masalah keluarga. Jadi pembahasan dalam family conference itu di sini bukan hanya pekerja sosial sendiri. Di saat melakukan family conference itu kita melibatkan beberapa pihak. Jadi ada dari pihak pekerja sosial, pihak dari psikolog kalau ada, pihak dari tokoh masyarakat, pihak dari tokoh agama, dan juga pihak dari pemerintah desa setempat untuk pembahasan family conference. Dan itu biasanya dilakukan kalau seandainya di lapangan ditemukan ada permasalahan keluarga yang tidak bisa dipecahkan. Itu biasanya seperti itu. Ada permasalahan keluarga yang tidak bisa dipecahkan sehingga kita harus melakukan family conference dengan menghadirkan beberapa pihak. Dan itu biasanya untuk pihak-pihak keluarga-keluarga yang bertikai sebenarnya.
yang berkonflik. Biasanya yang kami lakukan di sini seperti itu. Saya sudah pengalaman saya di sini sudah beberapa kali. Saya melakukan family conference. Yang terakhir itu saya lakukan di Pulau Adonara. Waktu itu terkait hak asuh. Hak asuh yang kebetulan orang tuanya merantau, anak ini orang tuanya merantau, dalam perjalanan orang tuanya bercerai, hak asuhnya masih berada pada ibunya, sedangkan anaknya dibawa sama bapaknya balik ke Adonara. Ibunya orang Ambon. Keluarga dari ibunya sempat datang ke Adonara, bertemu di sini, coba waktu itu kami fasilitasi waktu itu dari pekerja sosial, dari pihak desa tempat suaminya, dari pihak kepolisian, sama dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Dan syukurnya setelah kami melakukan family conference, muncul suatu kesepakatan keluarga yang bersedia mengembalikan anak itu ke ibunya, ibu kandungnya. Tapi ibu kandungnya juga tidak menutup kemungkinan untuk anak ini bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan bapak kandungnya yang ada di Adonara. Itu contohnya seperti itu ada untuk Ade Tince. Terus untuk Ade Putri, apa saja yang bisa dilakukan pekerja sosial selain urusan anak ya? Yang saya tangkap seperti itu tadi. Selain pendampingan anak, ya. Pendampingan anak ya. Oh ya. Di sini cukup banyak sebenarnya yang bisa dilakukan oleh seorang pekerja sosial. Jadi selain kita melakukan pendampingan terhadap anak, kita bisa mendapatkan pendampingan terhadap keluarga, bisa juga melakukan pendampingan terhadap disabilitas, bisa juga melakukan pendampingan terhadap lansia. Jadi kita lagi-lagi kita bisa berperan sebagai penghubung. Jadi bukan hanya untuk klaster anak sendiri, tidak. Jadi kita bisa berperan sebagai penghubung antara pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial. Jadi ada sekitar dalam undang-undang aturan Menteri Sosial itu kalau tidak salah ada 22 apa 23 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. 22 ya terakhir kalau ya. nggak salah ya. 22. PMKS ya. Iya. Itu kita pekerja sosial sebagai penghubung. Berperan sebagai penghubung antara PMKS dan PSKS. Penyandang masalah dan pemerlu pelayanan dan potensi sumber kesejahteraan sosial. Jadi tidak hanya fokus pada anak gitu. Tapi yang saya bahas tadi memang selama ini saya lebih banyak mendampingi anak karena kebetulan di Flores Timur masalah anak cukup tinggi. Contoh hari ini juga saya baru balik sebenarnya. Baru habis nyebrang di Adonara, habis pendampingan untuk satu anak korban dan satu anak saksi. Hari siang. Dan Ibu mungkin saya tidak bisa lama karena sore ini saya harus ke Tanjung Bunga karena ada home visit untuk satu anak korban. Iya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, Ibu? Ya,
teman-teman yang mau bertanya, Ibu silahkan dulu mempersiapkan pertanyaan ya, sambil Ibu masih mau menggali lagi sedikit dari yang tadi Pak Sul sudah sampaikan. Jadi menyimak dari yang tadi Pak Sul memberikan respon bahwa ternyata sasaran layanan dari seorang pekerja sosial itu sangat luas ya Pak Sul ya, Sangat luas itu. dengan semua kategori usia yang tadi Iya, istilahnya adalah pemerlu layanan kesejahteraan sosial. menurut negara. Ya, dan em, apa namanya? Setelah mendengar semua yang Pak Sul sampaikan bahwa ternyata semua dengan perannya masing-masing. Seperti misalnya tadi ada family conference. Itu family conference itu Pak Sul kalau boleh tahu itu tujuannya adalah sampai terjadinya kesepakatan dan kesepahaman kah, Pak Sul? Iya, iya Ibu. Dengan Jadi melibatkan banyak pihak itu ya? iya, jadi dengan melibatkan banyak pihak kita harus bisa bisa menciptakan satu kesepakatan. Iya, Semua semua pemikiran yang ada harus bisa kita jadikan satu. iya. Baik Pak Sul, satu pertanyaan lagi sebelum nanti teman-teman mahasiswa juga mungkin ada yang mau menyampaikan lagi pertanyaan. Pak Sul, saya masih ingin menggali tentang tadi case conference untuk layanan individual, untuk individual dan kasus-kasus individual dan juga kasus-kasus masalah keluarga. Kira-kira Pak Sul bisa memberikan contoh kasus yang paling sering untuk layanan individual atau kasus-kasus individual yang selama ini paling banyak ditangani mungkin, atau juga dengan kasus-kasus dalam keluarga yang paling bikin ribet selama apa namanya bekerja sebagai pekerja sosial mungkin, Iya, Pak Sul? baik. Kalau untuk case conference yang individu ya, itu jujur jujur lebih sering kami lakukan itu untuk kasus-kasus anak yang menjadi korban asusila. Jadi itu selain pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, itu yang lebih sering kami lakukan case conference. Karena uh, tidak tidak apa namanya, yang sebagai pelaku ini kebanyakan orang-orang terdekat. 90% pelaku itu adalah orang-orang terdekat. Sehingga uh, kenapa kami harus melakukan case conference untuk individu? Harus dicari akar permasalahannya dari mana, sehingga bisa terjadi kasus seperti ini. Jadi dicek kondisi keluarga seperti apa, masyarakatnya seperti apa. Sehingga di situ perlu dihadirkan contoh seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat. Apakah anak-anak yang sebagai pelaku atau orang yang sebagai pelaku ini jarang untuk ke gereja, jarang suka menutup diri atau ada punya kelainan. Dan di sini sudah ada beberapa kasus yang saya tangani, ternyata malah pelakunya memiliki kelainan. Contohnya ada beberapa kasus yang saya dampingi dan sudah selesai proses persidangan. Ternyata pelakunya ini memiliki kelainan pedofil. Jadi setiap kali melihat perempuan, khususnya anak, itu gairahnya muncul. Nah, itu yang kami lakukan pembahasan bersama, atau kita lakukan case conference itu bersama dengan para tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Nah, kebetulan untuk Flores Timur kami belum ada psikolog, sehingga terakhir kemarin yang kami lakukan case conference itu kami datangkan psikolognya dari Unipa Momere, dosen Unipa Momere, itu yang kemarin kami hadirkan untuk bisa sama-sama dengan kami membahas
terkait bagaimana melakukan pencegahan terhadap kasus-kasus anak seperti ini. Baik, terima kasih Pak Sul. Banyak hal disampaikan ya. Teman-teman, monggo silahkan sekiranya semakin penasaran dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Sul, saya memberikan kesempatan lagi. Mungkinkah teman-teman bertanya, Pak Sul, kira-kira nilai-nilai atau karakteristik seorang pekerja sosial itu bagaimana? Mungkin Pak Sul bisa memberikan gambaran. Karakteristik bekerja sosial ya, itu harus siap tahan banting aja sih sebenarnya. Siap untuk Benar ini dibanting, ya. Iya, siap untuk dibanting, betul. siap untuk menerima kritikan dari masyarakat, Iya, siap juga untuk ya paling jeleknya siap untuk dibenci karena karena ini pengalaman Bu ya, ini berdasarkan pengalaman. Pendampingan yang saya lakukan selama ini ya khususnya untuk keluarga pelaku. Untuk keluarga pelaku saya dibenci sih sebenarnya untuk keluarga pelaku. Karena saya kebanyakan mendampingi anak-anak yang korban, menjadi korban gitu. Dan di mana di situ untuk penentuan hukumannya itu hakim mempertimbangkan rekomendasi dari pekerja sosial. Jadi rekomendasi dari pekerja sosial itu menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan terhadap kasus anak, baik itu pelakunya anak atau pelakunya dewasa. Sehingga kalau saya ya harus siap untuk dibenci itu nomor satu. Siap untuk dibenci, siap untuk di semua masyarakat siaplah. Dan yang kedua harus tahan banting. Gitu aja sih kalau saya. Gitu aja. luar biasa ya Pak. So, siap dibenci dan tahan banting. Ini cuma dua, tapi dua ini lumayan, ini sangat-sangat beban moralnya sangat tinggi. Apa namanya tadi? Ya, tadi saya menggarisbawahi pekerja sosial memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan nanti pada putusan di pengadilan ya Pak Sule. Ya. Berarti benar-benar dalam posisi harus seobjektif mungkin. Iya, Begitukah Pak Sul? Atau memang benar-benar harus mempertimbangkan segala sesuatu dari sisi korban? uh, kita melihat dari sisi korban. Ya, terus karena kebanyakan Iya. yang menjadi anak-anak yang menjadi korban itu apalagi yang korban asusila itu kebanyakan mengalami trauma. Itu kebanyakan mengalami trauma dan uh, putus sekolah pasti. Putus sekolah pasti. Keluarga menjadi malu itu pasti. Karena sudah pasti itu akan jadi bahan pembicaraan. Akan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Syukur-syukur kalau si korban saat di sekolah tidak dibully sama teman-temannya. Makanya yang paling pertama dalam memberikan rekomendasi kita lihat dari aspek anak korban. Aspek anak korban kita lihat dari situ seperti apa. Tingkat trauma, tingkat depresinya seperti apa. Tidak lepas juga kita coba minta dari pendapat dari keluarga.
atau orang tua. Orang tuanya punya keinginan seperti apa. Itu untuk anak korban dan pelaku dewasa. Kalau untuk pelaku anak biasanya saya berdiskusi dengan pendamping kemasyarakatan PK-Bapas yang ada di sini. Begitu. Jadi untuk pelaku anak biasanya kami lihat juga dengan si usia pertama, sisi usia, terus yang kedua kita lihat juga kepentingan terbaik untuk anak lah. Kalau memang anak ini masih punya kesempatan untuk berubah dan bisa untuk dia melanjutkan pendidikan, berarti tetap kami rekomendasikan untuk tidak meninggalkan sekolah, dengan tidak mengutamakan tidak meninggalkan pendidikannya. Tapi yang diutamakan pendidikan anak. Itu khusus untuk anak pelaku. Kalau untuk yang pelaku dewasa itu biasanya tanpa kompromi. Kami lebih berpihaknya ke anak yang menjadi korban. Baik, Pak. So, terima kasih untuk responnya. Ini Bu Ambar juga ingin bertanya hal-hal lain. Iya, iya sebetulnya tidak hal lain. Mohon maaf Pak Sulaiman, di suara saya sedang agak sedikit habis dan belum pulih ini, tapi semoga bisa didengar ya dengan jelas. Makanya saya masih pakai masker. Ya mungkin Pak Sulaiman bisa memberikan sedikit gambaran. Tadi Pak Sulaiman bercerita tentang pengalaman mendampingi kasus, gitu ya, terutama hal-hal atau kasus yang berkaitan dengan kasus anak, gitu. Boleh mungkin diceritakan kepada teman-teman rentang usia anak korban itu yang biasa ditangani atau yang pernah ditangani didampingi oleh Pak Sulaiman itu rentang usianya berapa, supaya teman-teman ini juga, teman-teman mahasiswa punya gambaran. Mungkin kalau Pak Sulaiman pernah bilang mendampingi korban anak, mungkin yang dibayangkan adalah ya anak-anak mungkin dalam rentang usia remaja gitu. Sementara saya juga masih ingat ketika saya ketemu Pak Sulaiman kemarin bercerita bahwa ya ternyata ada balita yang juga menjadi korban. Jadi mungkin bisa diberikan gambaran kepada teman-teman di sini rentang usia yang didampingi itu biasanya berapa sampai berapa. Kemudian bisa juga mungkin dijelaskan atau diceritakan kalau Pak Sulaiman melakukan pendampingan, ya pendampingan itu ngapain sih gitu, Pak Sulaiman. Karena mungkin teman-teman ini kan juga belum punya bayangan secara konkret ya, kalau kita melakukan pendampingan itu teknisnya tuh sebenarnya ngapain? Apa cuma pergi ke rumah nemenin duduk? Atau apa sih yang dilakukan oleh seorang sosiater atau pekerja sosial ini ketika melakukan pendampingan, terutama pada kasus-kasus yang cukup traumatis gitu ya, cukup traumatis. Dan pertanyaan berikutnya yang ketiganya, ada 3 pertanyaan sekaligus. Yang ketiga adalah bagaimana sih seorang sosiater atau pekerja sosial ini akan mengendalikan diri, apa ya Pak Sulaiman istilahnya, mengatasi diri sendiri ya ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang ya kayak tertusuk di hati gitu ya, yang cukup juga barangkali mempengaruhi secara psikologis gitu ya dan emosional kita sebagai manusia gitu Pak Sulaiman. Ini mungkin bisa diceritakan ke teman-teman ya, supaya teman-teman itu akhirnya ada gambaran secara konkret gitu, seorang sosiater ini ngapain sebetulnya di lapangan. Itu Pak Sulaiman. Oke, baik, terima kasih. Ini saya coba menjawab ya. Kita bercerita saja batas usia pendampingan yang saya lakukan terhadap anak selama ini dari usia 0 sampai 18 tahun. 0 sampai 18 tahun. Itu patokan usia anak. Terus pengalaman saya melakukan pendampingan itu jujur
tahun kemarin itu satu anak dampingan yang saya dampingi waktu itu untuk Flores Timur usianya paling kecil. Dan anak ini baru berusia 3 tahun. Anak 3 tahun ya. 3 tahun itu sudah dicabuli sama tetangga rumahnya sendiri. Ini usianya berapa Bapak untuk yang pelakunya? Pelakunya usianya 17 tahun. Ya, berarti masuk pelaku anak ya? Pelaku anak. Ya. Jadi pengalaman kemarin, anak ini ternyata anak yang pelaku ini ternyata anak broken home. Orang tuanya sudah pisah. Anak tinggal sama neneknya. Bapaknya sudah menikah lagi. Ibunya merantau ke Malaysia. Anak tinggal sama neneknya. Ya, kurang ada pengawasan dari neneknya. Ya, terlibatlah anak ini dalam satu pergaulan bebas, sering minum-minum, mabuk-mabukan, terus sering menonton ini film-film porno, sehingga sampai satu ketika saat dia sudah lagi bergairah, tidak ada yang seusia dengan dia, yang tidak bisa dia manfaatkan, dapatlah si korban yang merupakan tetangga rumahnya sendiri gitu. Jadi korban ini diiming-imingi dengan uang waktu itu kalau tidak salah 2.000 rupiah dan permen. Diiming-imingi dengan uang dan permen. Sehingga waktu itu sempat dicabuli, dan beruntungnya waktu itu kejadian itu diketahui oleh saudara sepupu dari korban. Saudara sepupu korban waktu itu baru berusia SD kisaran kelas 3, kelas 4 gitu. Ya, usia 8 lah ya. Usia 8-9 tahun lah gitu. Nah, sempat diketahui, jadi ya, langsung disampaikan ke orang tua si korban. Dan saat itu juga orang tua si korban langsung bertemu dengan si pelaku. Sampaikan ke neneknya pelaku. Mereka langsung membawa si pelaku itu ke polsek waktu itu. Orang tua korban sama nenek korban langsung membawa si pelaku ke polsek. Korban ke polsek langsung melakukan penahanan terhadap anak tersebut, yang pelaku itu. Sehingga waktu itu anaknya sempat mengalami trauma waktu itu. Dan setiap bertemu dengan laki-laki itu ada rasa ketakutan tersendiri untuk anak itu. Ada ketakutan tersendiri. Sehingga kemarin waktu saya melakukan pendampingan ke sana, pendampingan anak korban, saya mulai mendampingi dari polsek waktu itu. Trik yang saya lakukan kemarin itu, ya saya mengajak anak ini untuk bermain. Kami hanya bermain. Tanpa membahas masalahnya seperti apa. Saya mencoba untuk memahami kondisi anak ini seperti apa. Saya mengajak dia bermain. Terus saya coba print gambar, saya bawa dengan krayon, saya ajak dia untuk kita bermain, menggambar, mewarnai. Kita mewarnai. Sampai tidak ada rasa takut
anak itu kepada saya yang seorang laki-laki. Gitu. Karena selama ini anak ini punya ketakutan kalau ketemu laki-laki, selain bapaknya, selain bapak sama opanya. Itu anak ini punya rasa takut yang cukup besar untuk bertemu dengan laki-laki yang selain bapak dan opanya. Ya, jadi kemarin itu sampai titik terakhir saya coba print satu gambar anak perempuan dan kami mewarnai bersama bajunya, rambutnya, celananya. Dari situ baru coba pelan-pelan saya masuk. Kira-kira kemarin itu adik dipegang di mana? Atau yang sakit kemarin itu di mana? Karena sudah ada kedekatan saya sama si korban, dengan sendirinya si korban akan menjawab. Jadi pendampingan yang saya lakukan untuk korban tidak hanya sekali datang, ketemu, terus pulang. Untuk satu korban, saya bisa bertemu dengan korban bisa lebih dari 2-3 kali. Bisa lebih dari itu. Sambil melihat kondisi psikologisnya si korban seperti apa. Bahkan ada korban yang betul-betul menutup diri dengan masyarakat. Tidak mau bertemu dengan masyarakat. Tidak mau keluar dari rumah. Ini social withdrawal ya, Pak Sulaiman ya? Iya. Jadi biasanya kalau untuk kasus yang social withdrawal, penanganannya bagaimana, Pak Sulaiman? Kalau itu kemarin saya bekerja sama dengan salah satu dosen psikologi dari Unipa, Mbak. Karena memang itu saya kehabisan cara. Jujur itu saya kehabisan cara. Sehingga saya berkolaborasi bersama salah satu dosen psikolog dari Unipa. Itu kasus yang tahun kemarin. Itu ini anak korban juga, korban anak, sorry. Itu anak korban. Anak korban. Itu anak korban. Jadi usia berapa Bapak Sulaiman kalau boleh tahu? Kalau yang tahun kemarin itu kalau tidak salah 16, kisaran 15 atau 16. Ya, remaja ya, kira-kira ya. Dan itu pelakunya om kandungnya sendiri. Pelakunya om kandungnya sendiri. Jadi adik kandung dari bapaknya. Adik kandung dari bapak si korban. Dan itu bukan cuma pelaku, tapi jujur keluarga juga cukup malu dengan lingkungan masyarakat sekitar. Keluarga juga sempat cukup malu. Dan waktu saya turun pertama, waktu itu saya ditolak sama keluarga korban. Saya waktu itu diusir dengan orang tuanya memegang sebuah parang. Saya diusir dari rumah waktu itu. Tidak boleh mendekat. Saya coba balik. Saya coba bertemu dengan pihak desa, pemerintah desa. Coba masuk dengan kepala desa, bersama kepala desa masuk. Tapi ternyata kami ditolak. Tetap masih ditolak sama orang tua korban. Bapak korban tetap bersikeras tidak mau untuk bertemu. Karena itu dianggap sebagai aib katanya. Nah, setelah balik ke kantor desa, diskusilah saya dengan kepala desa. Kira-kira langkah selanjutnya yang apa nih yang harus kita buat? Karena saya sampaikan kepada desa, Pak, saya sudah turun ke sini, tidak mungkin saya pulangnya hampa. Ini kasusnya cukup lumayan, apa ya kalau mau dibilang cukup viral waktu itu.
untuk Flores Timur waktu itu kasusnya cukup viral. Alternatif terakhir, saya coba bertemu dengan pastor paroki setempat. Jadi coba masuk dengan jalur agama waktu itu. Dan syukurnya waktu itu kami turun dengan pastor, salah satu pastor dari pastoran paroki, kami diterima. Berarti memang harus dengan berbagai macam cara ya, Iya, Mas Sulaiman ya. iya. Jadi akalnya harus panjang, Bu. Tidak Akalnya boleh harus satu panjang. kali ditolak terus menyerah Iya, gitu ya. jangan sekali tolak langsung menyerah. Itu tidak tahan banting, betul. Jadi langkah terakhir dengan pastor paroki, kami diterima waktu itu. Cuma orang tua anak ini luluh ketika melihat pastor yang berada di depan. Jadi saya di belakang pastornya yang di depan. Jadi pastor di depan ya, membantu meyakinkan. Pastornya sebagai tameng. Strategi pendekatan itu, Bapak ya. Dan syukurnya waktu itu kami langsung diterima karena ada pastornya di situ. Itu berapa lama, mohon maaf, berapa lama Bapak jangka waktunya dari yang mulai pendekatan pertama, kemudian ditolak, sampai akhirnya diterima dengan membawa pastor masuk lewat strategi agama? Itu kurang lebih setengah hari. Karena kejadiannya di Pulau Solor waktu itu. Yeah. Kejadian di Pulau Solor dan saya harus nyebrang ke Solor. Jadi saya berpikirnya saya sudah jalan jauh dari Darussuka sampai ke Solor, terus saya harus pulang tanpa hasil, tidak mungkin. Saya harus pulang dengan hasil. Makanya percobaan pertama gagal, percobaan kedua dengan pemerintah desa juga gagal. Jadi saya coba pakai yang ketiga. Jadi ada plan A, plan B, dan plan C gitu. Jadi yang diterimanya yang plan C dengan pendekatan agama. Akhirnya diterima. Gitu, Pak. Setelah diterima, sudah masuk, akhirnya bagaimana intervensi dari Pak Sulaiman sebagai pekerja sosial untuk sampai akhirnya bisa mendampingi, kemudian menemukan akar kasusnya, dan sampai meminta bantuan dari dosen psikolog tadi yang Bapak Sulaiman ceritakan. Oh ya, oke. Jadi setelah masuk itu saya jelaskan dulu ke orang tua korban. Saya menjelaskan ke orang tua korban kedudukan saya seperti apa, tugas saya seperti apa. Saya jelaskan ke beliau. Saya coba jelaskan ke beliau, dan waktu itu beliau juga terima. Sampai dengan saya harus berhubungan dengan dosen psikolog dari Maumere karena anak ini betul-betul tidak mau bertemu dengan siapapun. Tidak mau bertemu dengan siapapun. Dia murni dia menutup diri. Dia menutup diri. Jadi sampai dengan untuk makan saja, makanan itu ditaruh di depan pintu. Nanti pintunya dibuka, makanannya dia ambil, dia makannya di kamar. Sampai dengan orang tuanya sendiri pun dia malu untuk itu. Makanya saya sampai harus menghubungi psikolog dari Maumere karena tingkat trauma, tingkat stres yang dialami sama si anak ini sudah cukup tinggi.
sudah cukup tinggi, sehingga saya harus menghubungi psikolog dari Maumere. Itu juga lewat bantuan dari unit TPA Polres waktu itu. Dan menurut orang tua si korban, kalau anak ini juga sudah beberapa kali mencoba melakukan bunuh diri, katanya. Bunuh diri, tapi ditahan sama orang tuanya. Sehingga saya harus menghubungi salah satu psikolog dari Maumere. Terus terkait pertanyaan ketiga, Bu, ya. Yang tadi pertanyaan ketiga dari Bu Ambar. Ya, teknis pendampingan. Mana, Bu? Teknis pendampingan tadi Pak Sulaiman. Yang ketiga. Yang ketiga, ya. Pendampingan yang paling menyayat hati, Bu. Yang paling menyayat hati itu baru beberapa bulan kemarin. Beberapa bulan kemarin itu saya mendampingi satu kasus incest. Pelakunya adalah bapak kandung. Bapak kandung dari anak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit teman-teman mahasiswa, barangkali ada yang belum paham apa itu incest, Pak Sulaiman. Kasus incest itu apa ya, kalau tidak salah kasus hubungan yang sedarah. Kasus hubungan yang sedarah. Jadi antara bapak kandung dan anak kandung. Bapak dan anak kandung. Anak ini baru berusia 13 tahun. SD kelas 6. SD kelas 6, anak ini sampai hamil. Anak ini sampai hamil dan melahirkan. Jadi saya dampingi dari proses awal sampai dengan, bahkan sampai dengan dia lahiran. Dan bantu untuk proses lahiran di rumah sakit. Terus pada saat persidangan, itu si anak datang ke pengadilan negeri dengan membawa bayinya yang baru berusia 2 minggu. Yang baru berusia 2 minggu, anak ini didampingi sama ibu kandungnya untuk sidang waktu itu. Yang sempat buat saya sampai meneteskan air mata waktu itu saat selesai pemeriksaan korban, anak ini menyusui bayinya di ruang laktasi. Jadi, saat dia menyusui bayinya, adiknya yang laki-laki tidur di pahanya, di kakinya. Dia sambil menggendong si bayi dan dia menyusui si bayi. Bayi ya, mau dikatakan anak tidak, adik tidak, serba salah. Karena pelakunya adalah bapak kandung sendiri nih. Saat dia menyusui si bayi, saya lihat dia sambil menangis, air matanya jatuh. Sambil menatap si bayi, air matanya jatuh. Itu secara tidak disengaja, saya juga sempat meneteskan air mata waktu itu. Dan baru di kasus ini, saya cukup terenyuh dengan permasalahan ini. Jadi emosional ya Bapak ya? Iya. Ya, jadi bagaimana ini kasus semacam ini, maksudnya situasi-situasi yang melibatkan emosi kita sebagai manusia itu kan pasti banyak ditemui ya Bapak. Jadi bagaimana seorang sosiater itu mengelola diri ya Bapak ketika bertemu dengan hal-hal yang menyayat hati semacam ini. Oke.
eh, selama ini yang saya praktekkan di lapangan adalah saya coba menempatkan diri sebagai orang penengah. Gitu. Saya coba menempatkan diri sebagai penengah. Saya bukan tidak sepenuhnya ada di pihak korban. Karena kalau saya sepenuhnya ada di pihak korban, sudah pasti kita akan terbawa emosi. Akan terbawa emosi dengan melihat kondisi korban itu seperti itu. Kalau saya menempatkan diri sebagai seorang pelaku, kasihan si korban. Jadi biasanya untuk mengelola emosi, biasanya saya tempatkan saya sebagai orang tengah. Saya sebagai orang tengah. Dan di sini saya sebagai seorang tengah, saya sebagai seorang pekerja sosial, yang mana tugas saya adalah mendampingi si korban. Kalau saya seperti itu. Baik. Jadi tetap keberpihakan itu juga perlu ya, supaya yang didampingi juga merasa aman dan nyaman gitu ya ketika didampingi. Baik, Bapak Sulaiman, ini sebelum kita beranjak ke sesi terakhir, boleh saya berikan kesempatan ke mahasiswa untuk ya sekitar 2 pertanyaan lagi ya, Pak Sulaiman, boleh ya? Ya. Boleh. Oke, teman-teman, ini sudah ada satu yang resen. Saya buka lagi untuk satu orang ya yang mau bertanya. Yang mau resen saya persilahkan. Sudah ada Nona Desi, saya persilahkan untuk bertanya ya. Silahkan, Nona. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya kepada Sulaiman. Pekerjaan sosial adalah satu pekerjaan yang berhubungan dengan kemanusiaan dan sosial. Yang saya ingin tanyakan adalah, pernah tidak Bapak ada di titik jenuh dalam mengerjakan profesi? Setelah itu, apa yang memotivasi Bapak sehingga kembali mengerjakan tugas tersebut hingga bertahan sampai sekarang? Terima kasih, Bu. Coba diulangi, Dik. Bisa diulangi? Pekerjaan sosial itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan kemanusiaan dan sosial. Lalu pernah tidak Bapak pernah ada di titik jenuh dalam mengerjakan profesi? Lalu kemudian apa yang memotivasi Bapak untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut sehingga bisa bertahan sampai sekarang? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nona Desi berkaitan dengan titik jenuh ya Bapak, titik jenuh dan motivasi ya. Ini juga menarik nanti kalau dijelaskan oleh Pak Sulaiman, saya juga penasaran. Oke, yang berikutnya ada Nona Noberta Ina Loloy ya. Saya persilahkan Nona. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Sulaiman. Pekerjaan sosial itu kan ada banyak ya Pak, penanganan kemiskinan, bencana, dan penanganan dengan orang cacat. Jadi bagaimana kerjasama satu pekerja sosial itu dengan pekerja sosial lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan tersebut Pak? Dari kerjasama tersebut, apa yang menjadi tantangan untuk para pekerja sosial seperti Bapak ini atau menjadi profesi Bapak sekarang ini? Mungkin Bapak bisa jelaskan atau sharing pengalaman Bapak kepada kami biar kami bisa mengerti. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Saya lihat dulu Pak Sulaiman, ini ada satu lagi boleh ya? Janjinya yang terakhir deh. Margareta Maya, ini Desi tadi sudah, jadi saya lower hand dulu. Nona Margareta Maya, silahkan Nona. Selamat sore, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
Di sini saya akan bertanya, tadi telah dijelaskan bahwa pekerjaan sosial banyak menangani anak yang sering mengalami trauma. Nah, pertanyaan saya, apa penyebab anak mengalami trauma tersebut? Hal apa yang biasa ditangani oleh pekerja sosial ketika anak menutup dirinya terhadap perkembangan lingkungan masyarakat? Dan sebagai pekerja sosial, solusi apa yang tepat dalam mengatasi anak yang bermasalah tersebut? Terima kasih. Iya, terima kasih Nata Margareta ya. Ini kok pertanyaan yang sesi ini agak cukup kompleks ya, Pak Sulaiman. Tapi saya yakin untuk seseorang dengan pengalaman yang cukup banyak sebagai sosiater seperti Pak Sulaiman pasti bisa bercerita ya, bisa berbagi pengalaman yang sudah dilakoni oleh Pak Sulaiman. Saya persilahkan, tadi ada pertanyaan pertama dari Nona Desi, kemudian dari Nona siapa tadi yang kedua, Ina ya, kemudian ya Noberta, kemudian dari Nona Margareta. Maya, silahkan Pak Sulaiman, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Untuk adik Desi ya, pernah tidak berada di titik jenuh? Sebagai manusia pernah. Saya pernah merasakan jenuh sebenarnya. Manusiawi. Saya pernah merasakan jenuh. Saya pernah merasakan jenuh karena terlalu banyak sebenarnya pekerjaan kasus yang muncul kemarin itu. Ya, saya sempat merasa jenuh. Kenapa hanya ini begitu? Kenapa tidak yang lain? Terus apa yang memotivasi untuk tetap menjadi seorang pekerja sosial? Kalau saya, yang tetap memotivasi saya untuk menjadi seorang pekerja sosial adalah panggilan hati saya. Panggilan hati. Kenapa saya harus tetap bertahan menjadi seorang pekerja sosial? Itu adalah panggilan dari hati saya. Karena jujur dari kecil saya sudah dilatih sama orang tua untuk apa itu pekerja sosial. Dari kecil sudah diajarkan seperti itu. Apa itu pekerja sosial? Apa itu pekerja di sosial? Jadi jujur lewat dari panggilan hati saya memilih untuk tetap bertahan menjadi seorang pekerja sosial. Karena senyum dari anak-anak yang saya dampingi itu adalah kebahagiaan tersendiri untuk saya. Satu kebahagiaan di mana anak-anak yang awalnya menangis, akhirnya mereka bisa tersenyum bahagia. Itu yang memotivasi saya untuk tetap menjadi seorang pekerja sosial. Terus yang kedua untuk adik Noberta ya. Noberta, bagaimana tantangan antara sama pekerja sosial ya? Tantangan antara sama pekerja sosial. Kalau Nona Noberta, ya betul. Ini bagaimana antara pekerja sosial itu bekerja sama untuk perkembangan. Kalau saya sih simpel sih sebenarnya. Pengalaman saya selama ini di sini simpel, karena intinya adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi antar sesama pekerja sosial dan berkoordinasi. Kuncinya adalah itu. Jadi di saat saya mendapatkan di lapangan, saya mendapatkan ada satu kasus yang ternyata anak ini adalah disabilitas.
maka saya akan berkoordinasi dengan teman yang merupakan pekerja sosial pendamping disabilitas. Jadi kami akan bekerja sama untuk bagaimana cara kita menangani atau sama-sama kita melakukan pendampingan terhadap si korban yang adalah disabilitas. Dari situ kalau kita bisa lihat kondisi disabilitasnya seperti apa, tingkat disabilitasnya seperti apa. Terus coba sistem sumber yang bisa kita hubungi apa nih? Yang bisa dihubungi untuk membantu si klien. Untuk membantu klien kita seperti apa? Sistem sumbernya seperti apa? Jadi di sini kita juga harus dituntut untuk paling tidak harus memiliki banyak relasi sebenarnya. Banyak relasi dengan potensi sumber yang ada di luar. Jadi selain dari sosial saja, kita harus punya sistem sumber yang lain sebenarnya di luar dari dinas sosial. Itu yang selama ini saya lakukan seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke. Terus yang ketiga dari Tantangannya seperti apa? Mana Bu? Ini tadi ada satu pertanyaan juga ini soal tantangan tadi setelah kerjasama antar sosial, tapi juga tantangan sebagai pekerja sosial sepertinya belum terjawab. Tantangan sebagai pekerja sosial banyak sih sebenarnya. Tantangan sebagai pekerja sosial ini banyak. Kalau tantangan yang saya hadapi sekarang, atau yang dari awal saya masuk. Dari awal saya masuk di Flores Timur di tahun 2015. Saya orang Alor dan saya masuk di Flores Timur di tahun 2015. Tantangan terberat saya waktu pertama kali saya masuk di Flores Timur adalah penyesuaian dengan bahasa daerah, dan yang kedua saya harus bisa menyesuaikan dengan budaya yang ada di Flores. Itu tantangan terberat yang awal mula saya hadapi di Flores. Kalau untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang untuk membantu, untuk saya tidak ada masalah sih sebenarnya. Dan ini saya belum mendapatkan kendala. Jadi yang selama ini yang saya alami ya seperti itu. Kendalanya di bahasa dan kebudayaan. Yang jujur itu berat awal-awal untuk saya. Terus yang ketiga Bu ya, Margareta ya. Iya Pak. Margareta Maya ya. Iya. Apa penyebab anak mengalami trauma dan solusi untuk anak yang menutup diri terhadap masyarakat? Oke, penyebab anak mengalami trauma ini banyak sih sebenarnya. Jadi penyebab anak mengalami trauma ini adalah di saat dia mengalami suatu tindakan yang di luar dari istilahnya di luar dari keinginannya dia, dan itu dilakukan dengan cara pemaksaan ataupun dengan ancaman, dilakukan dengan pemaksaan ataupun dengan ancaman. Itu sudah pasti akan muncul
suatu rasa trauma yang besar untuk anak. Jadi kalau saya pengalaman di lapangan yang saya temukan seperti itu. Rata-rata untuk anak-anak yang mengalami trauma itu biasanya mereka mengalami satu tindakan kekerasan yang yang di luar dari keinginan mereka sebenarnya. Dan tindakan yang dilakukan itu disertai dengan ancaman untuk dibunuh. Rata-rata anak-anak yang menjadi korban asusila itu selalu diancam untuk tidak boleh menceritakan kejadian ini ke siapapun. Dan kalau sampai ada yang mengetahui kejadian ini, maka kamu akan saya bunuh. Itu ancaman yang sering didapatkan oleh anak-anak yang menjadi korban. Sehingga dengan sendirinya akan muncul rasa takut dalam diri anak itu. Akan muncul rasa takut yang cukup besar untuk anak itu. Bahkan ada yang tidak berani menyampaikan ke keluarga karena takut dengan ancaman tersebut. Itu yang selama ini saya temukan di lapangan seperti itu. Terus yang kedua, solusi untuk anak yang untuk diri masyarakat. Itu biasanya saya bekerja sama dengan pihak-pihak dari rohaniawan biasanya. Karena jujur Flores Timur religinya tinggi. Sehingga untuk mendampingi anak-anak yang lebih banyak menutup diri dengan masyarakat, itu saya selalu pendekatannya masuk dengan pemuka agama. Saya masih menggunakan bersama dengan tokoh agama. Sehingga tidak bisa memberikan siraman rohani kepada anak untuk bisa mengurangi traumanya anak. Karena di sini budaya di Flores Timur ini adat dan agama itu nomor satu. Adat dan agama nomor satu. Makanya, kalau sudah masuk dengan pemuka agama, saya yakin pasti jadi. Anak itu pasti akan semangat kembali. Dari saya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Sulaiman untuk responnya. Saya yakin hari ini teman-teman mahasiswa kami di sini juga belajar banyak langsung dari praktisinya. Nah, itu esensinya gitu. Karena kalau model-model kerja seperti seorang sosieter jadi pekerja sosial ini kan kita nggak bisa hanya mempelajari secara teoritis saja ya Pak Sulaiman. Iya. Betul, kita belajar soal pembangunan kesejahteraan sosial, kita belajar soal teori sosial, kasus-kasus isu sosial gitu ya. Tapi kalau tidak berhadapan langsung dengan realita, fakta, dan isunya dan kasusnya, mungkin kita tidak akan pernah bisa betul-betul belajar dan mengetahui bagaimana sih sebetulnya kerja-kerja dari pekerja sosial gitu ya Pak Sulaiman ya. Ya, baik. Ini sudah sore. Tadi saya ingat Bapak Sulaiman
berkatemu ke Tanjung Bunga ya. Jadi saya juga agak merasa Iya, bersalah ini siap. kalau saya tahan lama-lama. Kalau ngobrol kan pengennya ya lebih lama ya, lebih bagus, kita jadi belajar lebih banyak gitu. Gak apa-apa. Mungkin nanti mohon jangan segan-segan kalau kami mengundang kembali ya Pak Sulaiman ya, karena Oke, siap Bu, siap. sebagai sumber belajar kami yang cukup penting, rekan belajar kami juga. Ya, saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Sulaiman. Ya, saya serahkan Iya. kembali kepada Ibu Erni Rasterklau. Sudah ya? Oke, baik. Ya, sebelum kita menutup sesi kita, kita foto bersama dulu ya, screenshot maksudnya. Jadi teman-teman mohon kameranya masih ada di ruang kelas, mohon kameranya dinyalakan supaya saya bisa mengabadikan momen ini bersama-sama. Di screen saya ada 4 layar, jadi saya nggak ngerti teman-teman ada di layar yang berapa. Mohon teman-teman bisa standby aja ya. Saya izin untuk screenshot layar pertama, 1, 2, 3. Kemudian layar kedua, sabar, ini masih loading. Saya masih loading, sabar. Oke, sabar, ini masih pada mana ya? Oke, sabar. 1, 2, 3. Oke, ini layar ketiga. 1, 2, 3. Layar keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Sulaiman. Semoga lancar kegiatan dan perjalanannya ke Tanjung Bunga. Terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa kelas A dan kelas B semester 3 dan semester 5 yang hadir dalam ruang Zoom, juga di ruangan kelas sampai sore hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sulaiman bisa jadi pelajaran kita bersama. Teman-teman juga semoga sudah membuat catatan-catatan penting, tidak hanya di buku ya, tidak hanya di buku catatan, tapi juga memori di dalam kepala tentang apa yang kita pelajari ini. Gitu. Kemudian siapa tahu nanti dari sekitar 90-an hampir 100 orang yang datang di ruang Zoom pada siang hari, sore sampai sore hari ini, ada yang nantinya akan menjadi seorang pekerja sosial. Nemenin Pak Sulaiman, karena di Flores Timur cuma beliau seorang. Ya betul ya Pak Sulaiman ya? Amin. Pak Sulaiman seorang diri di Flores Timur. Betul. Ya, jadi siapa tahu nanti teman-teman ada yang nemenin Pak Sulaiman ya di masa yang akan datang. Jadi belajar yang rajin, kemudian diasah juga itu tadi kemampuan yang tadi disampaikan Pak Sulaiman soal tahan bantingnya. Dan kita masih akan ketemu lagi di beberapa pertemuan di mata kuliah pekerjaan sosial. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga untuk Ibu Erni Rasterklau yang sudah mendampingi tim bersama saya. Ya, jadi sebelum kita betul-betul closing, mungkin dari Pak Sulaiman ada sedikit yang mau disampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Saya persilahkan Pak Sulaiman. Oke, baik. Terima kasih. Tidak banyak yang akan saya sampaikan untuk adik-adik sekalian. Kalau saya, pekerjaan sosial itu suatu pekerjaan yang mulia. Suatu pekerjaan yang mulia di mana kita bisa membantu banyak orang, bisa membantu masyarakat, dan kita membantu meringankan beban masyarakat. Prinsip yang harus ditanamkan dalam diri adalah senyum dari orang yang kita bantu itu adalah kebahagiaan tersendiri, satu kepuasan tersendiri. Mungkin dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Sulaiman. Kita tepuk tangan untuk Pak Sulaiman ya.
Ini meskipun tidak terdengar, tapi kami sudah tepuk tangan saya terutama. Tepuk tangan untuk semuanya. Ada meriah tepuk tangannya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Sulaiman. Hati-hati dalam perjalanan ke Tanjung Bunga. Kemudian teman-teman sekalian yang belum absensi hari ini kelas A, tolong presensi dulu ya. Kemudian kelas B tadi sudah. Kita ketemu dalam pertemuan mata kuliah pekerjaan sosial kembali minggu depan dengan semangat baru karena hari ini sudah di-charge oleh Pak Sulaiman. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu lagi. Salam Oke, selamat sampai sore semuanya. ketemu. Terima kasih Pak Sulaiman. Ya Bu Erni. Izin live Bu ya. Ya, terima Siap. kasih Pak Sulaiman. Ya. Sukses, sehat selalu ya Pak Sulaiman. Siap. Terima kasih. Oke. Nah, kembali lagi kita. Teman-teman, 3A, 3B, semester 5, baik yang di kelas maupun di bawah pohon, maupun di pinggir jalan, Dan di depan situ kayaknya ada. dan di mana-mana di sekitar kampus. Oke. Senang kalian bertahan sampai jam ini. Saya dan Bu Ambara berharap besar harapan kami ini menjadi sebuah pengalaman baru ya buat kalian, supaya bisa melihat kenyataan bahwa ternyata pekerjaan sosial seperti ini, gambaran besarnya kira-kira demikian. Teman-teman, jangan lupa setiap catatan-catatan tadi disimpan, ini menjadi bekal yang baik. Dan untuk Dan untuk daftar hadirnya 3A belum ya, selesai ini Ibu kirimkan ke grup 3A dan 5A, tapi kami juga nanti akan mencocokkan dengan kehadiran di room meeting. Ya, teman-teman ya. Jadi nanti screenshotnya. Ya, ini Tadi, ini saya masuk ya. Untuk kelas B tadi udah, karena yang untuk kelas B sudah, boleh leave room. Untuk kelas A, jangan leave room dulu untuk absensi. Karena QR code akan di-share Ibu Erni di room chat. oh iya, Screen. sebentar. Stop share. Oh, Cin, aku punya gimana ya? Tadi itu sabar ya, cari dulu ya. Lihat, data itu komputer semua. Oke, ini untuk kelas A. Untuk kelas A silahkan scan barcode untuk absensi. Karena laptopnya Bu Erni tadi freeze. Jadi presensi dari layar. Silahkan. Yang sudah presensi boleh pulang. Terima kasih kehadirannya semuanya.
Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sudah ini kelas A absensinya. Ini masih ada 22 orang yang di Sudah ya. Sudah kita close nih. Terima kasih ya teman-teman. Bu Ambar. Oke, teman-teman bisa leave ya. Iya, Ibu. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan di kelas masing-masing ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.